Andai kata Anies Baswedan tidak masuk ke putaran kedua, pilih Ganjar atau pilih Prabowo? Saya pilih Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Opini Politik. Gimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya. Amin. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal lagu yang lagi viral, lagu yang berjudul Pak Wowo Nyalon Lagi, Sorry Ye Sorry. Lagu yang diduga untuk menyindir capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita lihat videonya. Suhu politik makin panas. Viral di media sosial, dua remaja putri yang menyanyikan lagu yang menyindir capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran. Mengutip akun YouTube TikTok Yapims, unggahan tersebut memiliki keterangan Pak Wowo nyalon lagi. Kalau dilihat, dua bocah perempuan berhijab itu tampak asik bernyanyi sambil bergoyang. Salah satu bocah perempuan tampak memainkan gitar warna putih. Untuk genre lagunya dangdut, dan lagu itu memiliki lirik menggunakan kata Pak Wowo, Pak Wiwi, dan anak Pak Wiwi. Di lirik juga terdapat kutipan yang pernah diucapkan oleh Prabowo pada debat Pilpres Sorry Ye. Belum jelas apakah lagu tersebut benar-benar dinyanyikan oleh dua bocah perempuan itu atau mereka hanya dubbing lagu yang dinyanyikan oleh orang lain. Tapi kalau dilihat secara teliti, itu suara asli dari dua bocah tersebut. Kalau kita dengarkan lirik lagu tersebut cukup menohok sekali. Salah satunya menyebut soal Pak Wowo yang dulu sempat jadi oposisi hingga pernah emosi dan gebrak meja. Kini video tersebut telah ditonton 5 juta lebih dan tuai pro kontra warganet di kolom komentar unggahan. Kau lebih suka pemimpin yang bicara
halus-halus, bicara kayak profesor. Jadi gini. Kalau profesor gini, ya, aku juga bisa kayak profesor. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, negara kita dalam keadaan sekarang akan meningkat ekonominya, bla 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 bla. Saya sering ditegur oleh elit-elit Jakarta, Pak Prabowo kok ngomongnya kasar-kasar ya. Aku ini mantan serdadu yang ngomongnya kayak gitu. Nggak bisa ngomong manis-manis, nggak bisa ngomong bulet, ngalur ngidul, nggak jelas, kata-kata manis. Omon terus. Andai kata Anies Baswedan tidak masuk putaran kedua, lebih pilih Prabowo atau Ganjar? Andai kata Anies Baswedan tidak masuk ke putaran kedua, pilih Ganjar atau pilih Prabowo? Saya pilih Ganjar. Pilih Ganjar. Kenapa? Seorang pemimpin yang baik untuk negaranya, dia harus bisa mempunyai sikap hati yang benar, mempunyai respon hati yang benar untuk setiap apapun yang ada di meja bundar yang terjadi. Untuk menjadi seorang leadership yang benar, dia harus mempunyai leadership yang sangat kuat, di mana dia itu menjadi role model dan dia juga menjadi contoh untuk bangsanya, di mana dia bisa memimpin negara ini dan bukan cumpan, dia bisa memperlihatkan Indonesia di kancah nasional, tapi di internasional. Gibran, siapa bapakmu? Kok kelakuanmu seperti itu? Kan itu yang harus dipertanyakan. Ya, jadi anak yang sebetulnya belum cukup dewasa dalam pengertian yang lebih jauh ya, matang, pasti yang dipertanyakan, ini anaknya siapa sih, kan begitu kan? Ya kan? Bibit, bobot, bebet itu kan selalu di Jawa juga ada gitunya. Jadi sekarang ini sudahlah, jangan terlalu mempersoalkan Gibran. Kita soalkan Pak Jokowi. Kenapa kok tega amat sih Pak Jokowi sama anaknya? Memberi tugas yang begitu luar biasa. Atau karena Anda sudah tidak bisa lagi, ya 3 periode, maka jadi joki dia. Ya kan? Kan kasihan anak ini dijadiin begitu ya. Yang sudah jelas, seluruh rakyat Indonesia sudah bisa menilai. Saya nggak mau menjelek-jelekan Gibran lah. Buat saya dia mau disuruh aja gitu, udah anak yang berbakti pada orang tuanya. Ya, berbakti pada orang tuanya. Ya, tapi mencelakakan Indonesia kan dia nggak tahu. Bahwasanya kapasitas dia dan kemampuan dia yang hanya segitu dan begitu itu, ya sebetulnya jauh dari tantangan Indonesia ke depan dan harapan Indonesia ke depan. Kok tega sih gitu ya, kok tega amat sih Pak Jokowi gitu ya, katanya Pak Jokowi itu cinta Indonesia. Jadi saya bertanya setelah lihat Gibran, ini Pak Jokowi ini cinta Indonesia apa rakyatnya, apa cinta sama kekuasaannya, cinta sama dirinya, legasinya gitu kan. Yang harus kita bangun legasi Indonesia, bukan legasi Jokowi. Kita ini pengen menang pemilu, Mbak, bukan menang survei. Jadi kita yakin dan percaya bahwa saat bicara pemilu, yang dilakukan itu adalah turun, ketemu masyarakat, bicara program, sosialisasi, datang ke kampus, berani adu gagasan, debat dan lain sebagainya, canvassing, gerak, itu yang dilakukan. Ini belum masuk masa kampanye. Tapi Pak Ganjar hari ini yang dilakukan adalah fokus pada menyiapkan, sebenarnya ini menghadapi apa sih Indonesia ke depan ini. Kemudian yang dilakukan saat mendengarkan masyarakat tidur di rumah rakyat, itu cara menang pemilu menurut kami. Untuk kemudian mendapatkan suara rakyat dan lain sebagainya. Kalau bicara tentang Pak Jokowi dan lain sebagainya yang disampaikan tadi, kurang sayang apa sih Pak Ganjar dan PDI Perjuangan ini dengan Pak Jokowi selama ini?
Kami tidak pernah kok sensi dengan pemerintahan dan seluruh legacy yang dibangun oleh Pak Jokowi ini. Kami akui, kami terlibat di situ. Kami menjadi salah satu partai pertama yang kemudian ikut mengusung dan mengawal Pak Jokowi selama ini. Tapi yang dilakukan Pak Ganjar selama ini berapa bulan terakhir, minggu terakhir, ini kan merespon yang menjadi persoalan yang dirasakan oleh hati masyarakat. 75% masyarakat Indonesia dari data SMRC misalnya menyatakan bahwa tidak suka dengan Pak Jokowi saat membangun politik dinasti. Atau siapapun itu, katakan presidennya bukan Pak Jokowi ya, kita tidak ngomong Pak Jokowi, siapapun lah Pak. Adi Prayitno misalnya atau Bang Habib. Kalau itu membangun politik dinasti, ya kita kritik. Lalu persoalannya bagaimana? Apakah saat menjadi capres hanya karena melindungi elektabilitas, kemudian kita tidak boleh menyuarakan yang dianggap benar, yang dianggap dirasakan oleh masyarakat? Nah, sekian dulu videonya ya teman-teman. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.